Karena ancaman semakin serius, gembala jemaat harus siap berperang. Hanya bagimu
percaya Engkau yang ajaib, mulialah namamu, Engkau yang tersembah. Ku percaya janjimu, ku kuat karenamu, ku ada karena kasihmu.
haleluya. Luar biasa Tuhan, kami bisa percaya hanya ada satu Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, yang maha kuasa, pencipta langit bumi dan segala isinya. Ini karena Roh Kristus, Roh Yesus yang memberikan pemahaman kepada kami, sehingga kami berkata, ya Tuhan Allah yang hidup, Yesus namanya maha kuasa. Kami bersyukur, kami sudah memuji menyembah Tuhan. Kami percaya pujian penyembahan kami sudah sampai ke takhta-Mu yang kudus, dan kami yakin ada hadirat urapan dan kuasa Tuhan yang mengalir ke area aspek hidup kami, yang membangkitkan kami untuk kami semangat dan semangat untuk melayani dan melayani, untuk menginjili dan menginjili, untuk bersaksi dan bersaksi. Tuhan Yesus, terlebih kami semangat untuk terus berubah dan berubah, supaya hidup kami menjadi saksi dimanapun kami berada, nama Tuhan dimuliakan. Kalau ada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh jahat, iblis, setan, kuasa gelap, hila-hila zaman roh teritorial, beserta hantek-hanteknya udara yang coba ingin mengganggu, menghalangi, menghambat hamba ketika menyampaikan firman Tuhan, hamba usir, tolak, patahkan kuasa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Orang-orang kuat, kelompok-kelompok tertentu yang coba-coba ingin mengganggu, kami patahkan kuasa dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam satu nama Yesus yang kudus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Yel-yel kita jangan lupa. 3, 2, 1. Haleluya. Sore-sore buat Tuhan yang meriah. Tuhan memberkati, silakan duduk. Haleluya. Luar biasa ya. Saudara, saya sudah persiapkan khotbah ini beberapa hari yang lalu, tetapi ketika tadi pagi belum lengkap kosakata yang ada di dalam roh saya, apa yang saya mau sampaikan, bagaimana caranya, belum lengkap. Waktu kondisi seperti itu ya, saya berpikir daripada saya doa terus, saya harus melakukan sesuatu. Tuhan ngomong ke saya, cuci pakaian itu. Benar, saya cuci pakaian. Saya cuci, saya jemur. Pas saya jemur itu ada suara dalam roh saya. Wah, luar biasa. Orang yang nggak paham firman kaget. Saya paham firman. Udah saatnya ini, ya kan? Oleh karena itu hari ini tema khotbah kita, karena ancaman semakin serius, gembala jemaat harus siap berperang. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Harus siap berperang. Karena oknum-oknum ini, kelompok-kelompok ini terus bekerja dengan begitu giat, ingin merusak anak-anak Tuhan, ingin merusak orang-orang Kristen, ingin menghancurkan para gembala-gembala, sehingga banyak gembala-gembala dan juga orang-orang Kristen yang terikut arus, yang hanyut kena arus karena mereka tidak mau berperang. Haleluya. Bahkan mereka merindukan supaya tidak ada lagi gedung gereja untuk orang-orang berkumpul memuji Tuhan. Bahkan kelompok itu ya juga berpikir supaya kalau orang-orang Kristen ini makin hari ini makin hilang, makin lenyap dari muka bumi ini. Kalaupun masih ada gereja, ada gedung, tapi jadi monumen. Itu cita-cita dari oknum-oknum kelompok-kelompok itu. Karena mereka alergi kalau mendengar pujian penyembahan. Mereka tidak suka kalau mendengarkan firman. Karena apa? Karena itu membahayakan bagi mereka. Itu membahayakan bagi kelompok-kelompok mereka. Itu sebabnya tidak sedikit orang-orang ya yang terjatuh, yang kalah karena tekanan, intimidasi. Ada juga gereja yang ditutup, ada juga kelompok-kelompok orang sedang memuji Tuhan diberhentikan dan sebagainya. Saudara, ini gerakan-gerakan di bawah tanah, gerakan-gerakan yang begitu sangat masif sekali. Nggak ada cara lain. Kita harus berperang. Amin. Haleluya. Haleluya.
Mungkin ada orang berkata, Pak, kan Alkitab mengajarkan kasih. Iya, banyak orang tidak paham tentang kasih. Dia hanya baca ayat 1, 2, 3, 4. Kita baca ayat 6. Kita baca ayat 6. 1 Korintus 13 ayat 6. Haleluya. 1 Korintus 13 ayat 6. Haleluya. 3, 2, 1. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Iya, kasih itu memang sukacita, damai sejahtera, ya kebaikan, kemurahan. Tapi jangan salah, kasih juga adalah menegakkan keadilan. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan. Seringkali kita bisa marah kalau kita diperlakukan tidak adil. Tapi ketika orang tertentu, kelompok tertentu diperlakukan tidak adil, kita santai-santai aja, kita enjoy-enjoy saja, kita biasa-biasa saja, kita tenang-tenang aja di rumah. Kenapa? Karena tidak ada kasih. Ini kasih loh. Baca dari ayat 1. Ini kasih. Kan banyak orang berpikir lemah lembut, rendah hati. Yes, bagus. Tapi kasih juga adalah keadilan. Haleluya. Ia tidak bersuka karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Haleluya. Kalau ada orang hidup dalam kebenaran, engkau tidak bersuka cita, tidak bergembira, itu pun artinya engkau tidak punya kasih. Karena banyak orang-orang tertentu yang tidak suka lihat orang tertentu hidup dalam kebenaran. Berarti kau tidak punya kasih juga. Haleluya. Karena kasih itu ialah ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Kalau melihat ada kebenaran, di situ ada sukacita. Haleluya. Haleluya. Apakah semua gereja suka dengan kebenaran? Tidak. Makanya Paulus berkata, kalau aku ada di sini hanya ingin menyenangkan telingamu, aku tidak layak di hadapan Tuhan. Kenapa Paulus sampai ngomong gitu? Karena banyak sekali orang yang mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bahkan teriak-teriak minta pertolongan sama Tuhan, tapi tidak mau hidup dalam kebenaran. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Banyak sekali mau memuji, mau menyembah, mau minta pertolongan, mau mujizat, tapi tidak mau hidup dalam kebenaran. Bagi Allah untuk melakukan mujizat itu hal yang sepele. Selesai semua. Tapi bagi kita untuk hidup dalam kebenaran perlu perjuangan. Perlu perjuangan. Haleluya. Jangan saudara pikir gampang saya mempertahankan pelayanan di sini. Bukan gampang, bukan mudah. Karena saya tidak mengharap sepeser pun dari saudara-saudara untuk saya bisa menghidupi keluarga saya, untuk yang lain-lainnya. Tidak ada sama sekali di otak saya itu. Saya hanya percaya jika saya setia melayani saudara di sini, ada Tuhan yang hidup, yang maha kuasa, yang menolong saya, yang memelihara saya, yang memberkati saya. Terbukti sampai hari ini sudah hampir 30 tahun saya melayani Tuhan. Tidak pernah istri saya minta cerai hanya karena uang belanja. Haleluya. Karena orang-orang banyak bercerai karena uang belanja kurang. Istri saya tidak pernah kekurangan. Haleluya. Apapun yang dia minta, keperluan, kebutuhannya, saya siapkan, saya sediakan. Saya bilang sama dia, yang asal jangan kau minta bulan, asal jangan kau minta bintang. Karena aku tidak bisa beli itu. Iya. Supaya Anda nggak terlalu tegang. Tentu ya, ini saya tambahin lah ya. Haleluya. Artinya semua yang dia minta apapun, oh Pak, biasanya kan seminggu 4 juta, tapi ini harus 4,5 juta. Yes. Oh biasanya 4,5 juta, tapi ini ada ini kurangin. Yes. Ini untuk anak sekolah lagi. Yes. Ini untuk ini lagi. Yes. Ini untuk ini. Iya. Nggak mau saya ribut gara-gara duit. Ya, karena saya sudah bosan dengan duit. Sudah bosan, capek ngurusin duit. Saya mau dengan Tuhan. Amin. Berikan sorak-sorai buat. Karena apa?
Karena kalau aku ngejar duit, aku bisa stres, depresi, bahkan gila. Tapi ketika aku mengejar Tuhan, ada damai sejahtera. Dan aku percaya di dalam Tuhan hidupku dipelihara. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Ngapain aku ngejar duit? Aku kejar Tuhan. Saudara, peperangan ini bukan main-main. Ya, apakah kita disuruh berperang? Yes. Selama ini orang Kristen hanya diajarkan, ya, oh lemah lembut, rendah hati, baik hati. Ya, saudara, di negara-negara manapun untuk menegakkan keadilan biasanya pasti lewat peperangan, bertumpahan darah. Menurut yang saya pahami, hanya jajahan Inggris lah yang diserahkan dengan baik-baik. Kalian masih ingat bagaimana kita dijajah Jepang dan Belanda? Berapa yang mati di Surabaya, area-area Surabaya? Itu peperangan, itu jelas peperangan di lapangan. Hari apa? 10 Oktober apa 5 Oktober? 10 Oktober, Sumpah Pemuda, bukan G30 SE. Hari Pahlawan. 10 November. Iya. Haleluya. Saya tonton filmnya, aduh ngeri. Sampai mereka itu terus lari ngejar penjajah dengan bambu runcing. Ya. Penjajah itu pakai brand. Mereka pakai bambu runcing. Mereka pakai AK. Pakai bom lagi dari atas tuh. Tung. Tung. Habis. Tapi tahukah saudara? Tahukah saudara? Haleluya. Tentu bukan di Surabaya saja, di mana-mana. Ya, tapi tahukah saudara apa yang mereka perbuat itu? Semua yang mereka perbuat itu kita nikmati sekarang. Berikan sorak-sorai buat. Itulah pahlawan. Pahlawan. Haleluya. Tidak ada saya lihat selain Inggris ya yang menyerahkan begitu saja. Semua pertumpahan darah. Brunei diserahkan Inggris. Tapi yang lain-lain lewat pertumpahan darah, lewat peperangan. Banyak orang nggak paham. Sehingga orang berkata, oh pendeta kita harus lemah lembut. Ini haleluya. Saya bisa melakukan itu. Tapi ini tidak saatnya untuk itu. Kita harus berperang. Amin. Haleluya. Haleluya. Efesus 6 ayat 12, cepat baca. Haleluya. 3, 2, 1. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jahat di udara. Haleluya. Saudara, arti melawan berarti ada peperangan. Peperangan ini bukan peperangan daging, bukan peperangan otak, bukan peperangan intelektual, bukan peperangan ideologi, tapi peperangan roh. Karena di situ dikatakan melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Ya, untuk memahami bagian ABC-nya kita harus akhiri di roh-roh jahat. Jadi pemerintah-pemerintah yang kita lawan bukan pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah-pemerintah yang kita lawan adalah setan, iblis, roh-roh jahat. Ada ayatnya lagi. Ada ayatnya lain. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Ya, ada langsung ayatnya. Ya, nanti ketika saya khotbah, jika memang bisa saya tampilkan, saya tampilkan. Ya, bukanlah melawan darah dan daging, artinya bukan melawan manusia. Kita melawan yang nggak kelihatan. Haleluya. Terus dengan apa kau melawannya? Dengan apa kau melawannya? Haleluya. Apakah bisa kau gunakan pistol untuk melawan penguasa-penguasa di udara, roh-roh jahat, setan, penghulu-penghulu di udara? Bisa kau lawan pakai senjata api? Bisa kau lawan pakai AK-16, apa itu namanya? Nggak tahu saya. Bisa kau
lawan pakai bom, basoka. Bisa kau lawan pakai itu? Nggak bisa. Sekalipun dikerahkan seluruh tentara dan seluruh Polri, dikerahkan, nggak akan bisa menyelesaikan perlawanan ini, peperangan ini. Haleluya. Yang bisa menyelesaikan hanya orang-orang yang hidup di dalam roh dan kebenaran. Itu yang bisa menyelesaikan. Itu sebabnya setiap malam kita ada doa di sini. Doa. Untuk apa? Ya. Saudara, seringkali banyak orang ya, dia bilang saya udah doa. Mana hasilnya? Karena salah berdoa, motivasinya salah. Karena keinginan hawa nafsunya, keinginan daging yang dia mau puaskan doanya. Bukan bagaimana supaya roh jahat kuasa gelap ini, iblis-iblis setan ini ditaklukkan. Haleluya. Haleluya. Kalau setan-setan iblis roh jahat ditaklukkan, selesai. Semua permainan mereka. Tapi kita yang nggak hidup dalam roh nggak bisa lihat. Kita hanya bisa lihat alam nyata. Kita hanya bisa lihat tindakan nyata. Tapi sebenarnya itu digerakkan oleh alam roh. Haleluya. Makanya saya begah begitu, jendolan. Ya udah 4 tahun yang lalu suruh periksa ini, check up semua, saya nggak mau. Kemarin seminggu tuh sampai buang air, buang darah. Beberapa jemaat menganjurkan harus periksa ke dokter, semua diperiksa, ya kan? Namanya apa itu? Check up ya, check up menyeluruh maksudnya, iya kan? Tapi saya bilang tidak. Saya doa malam saja. Puji Tuhan, beberapa hari doa malam saya sembuh. Ini peperangan kita. Semua itu permainan setan, permainan iblis, permainan kuasa gelap. Kadang kita bangga dengan bagaimana petani sekarang bisa panen setahun 3 kali. Dulu setahun cuma sekali. Sekarang 3 kali, kita bangga. Kau tidak tahu apa yang membuat bisa panen 3 kali. Kau tidak tahu apa yang dimasukkan ke situ. Kimia. Cerdas lu. Apakah itu tidak berdampak? Makanya orang-orang dulu umurnya 120 itu mah wajar. Tapi orang sekarang ada umur 80 saja sudah salut kita ngelihatnya. Iya. Haleluya. Ini jawab gantikan Pak itu. Saya yakin maksud Bapak ini, aku ada di sini loh gitu. Aku minoritas tapi aku ada. Biasanya kalau minoritas tuh nggak mau ngomong. Tapi puji Tuhan, dia bilang, "Ini aku ada di sini. Kalian mayoritas tapi aku tetap ada di sini." Haleluya. Karena Bapak itulah yang ngurusin ini semua ini nih. Haleluya. Jadi tidak saatnya lagi kita main-main. Haleluya. Haleluya. Apa sih bagi Tuhan sulitnya? Ya? Apa sih bagi Tuhan susahnya untuk menolong kita? Hah? Cukup dia batuk, selesai semua. Apa yang nggak bisa Tuhan buat? Yang nggak bisa Tuhan buat adalah apa? Apa yang nggak bisa Tuhan buat? Menyembah dirinya. Apa yang Tuhan nggak bisa buat? Iya. Tuhan membatasi dirinya, tidak mau memaksa kita. Itu yang Tuhan tidak mau buat. Sebenarnya kalau Tuhan mau buat itu, waduh, bisa mati semua kita. Iya, bisa mati. Salah dikit hajar, salah dikit hajar, salah dikit hajar. Ya, saudara, kalau Tuhan itu nggak maha baik, ya, kebongkar semua aib. Tapi Tuhan itu maha baik. Dia bilang, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku berikan kelegaan. Sudah begitu dia pulihkan kita, sehingga aib kita tidak kelihatan oleh orang lain. Kenapa? Kita sudah selesaikan kepada Tuhan lewat kuasa darah Yesus, kita disucikan. Amin. Amin. Kalau kita tidak ambil bagian dalam peperangan ini, saudara tidak bisa terima kemenangan.
Bagaimana mungkin Roma 8 ayat 37 menjadi milik kita? Kalian adalah orang-orang yang menang lebih daripada pemenang. Sementara kita nggak mau berperang. Kita mau minta menang. Nggak mungkin. Karena kemenangan itu harus dimulai dari peperangan. Tidak ada kemenangan kalau tidak ada peperangan. Kalau damai semua, itu bukan menang, namanya damai. Tapi kalau ada kerusuhan, baru ada kelompok yang namanya menang. Tapi kita bukan sekedar menang, kita lebih daripada pemenang. Bukan sorak-sorai belakang. Hajar terus dia, hajar, libas, habisi setan-setan yang ada suka di depan pintu rumahmu. Iblis-iblis yang suka ada di depan toilet. Setan-setan yang suka ada di tempat tidur. Iblis-iblis yang suka tidur di bawah kolong. Yang suka duduk di sofa. Nyaman. Habisi itu. Kalau kau mempertahankan kenyamananmu, justru itulah awal kejatuhanmu. Daud jatuh karena dia mempertahankan kenyamanannya, menikmati kenyamanannya. Dia seorang raja, dia penguasa. Disuruhnya orang berperang, dia naik ke soto, santai-santai. Coba kalau dia ikut berperang, nggak terjadi perzinahan terhadap Batseba, nggak terjadi. Makanya saya sekarang taat aja sama Tuhan. Betul. Beberapa hari yang lalu itu perut saya lagi begah itu sebelum terjadi mujizat kesembuhan, perut saya lagi begah. Ya, Tuhan suruh nyuci. Iya. Harusnya kan Tuhan suruh doa kan? Tuhan suruh nyuci. Ternyata setan ini takut dengan orang rajin. Benar. Makanya jangan kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jangan kerajinanmu kendor. Jadi dia itu memang setan itu waduh paling senang dengan orang malas. Paling senang. Iya, walaupun kok orang yang berdoa ya, doa 1 jam pagi, terus kok malas, paling senang setan itu. Karena pada waktu malas itulah, iya, di situ kau mengalami satu yang namanya kekendoran roh. Tapi kalau kau rajin terus, wah menyala-nyala terus, setan takut, iblis takut. Untuk berpikir negatif pun kita nggak sempat. Dimana lagi waktu kita untuk berpikir negatif? Kita berpikir terus yang positif. Oh, habis doa, oh saya nyuci. Habis nyuci saya baca firman. Tapi jangan pula, oh habis nyuci habis masa setrika. Terus baca firmannya kapan? Waktu tidur. Haleluya. Waktu tidur. Haleluya. Haleluya. Ini permainan iblis, makanya jelas Amsal 13 ayat 13. Siapa yang meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Coba Amsal 13 ayat 13. Haleluya. Siapa yang meremehkan firman akan menanggung akibatnya. 3, 2, 1. Siapa yang meremehkan firman tidak akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menanggung. Haleluya. Jadi ketika saya menyampaikan firman ini, tapi di pikiranmu mulai melawan dan mulai berkata, apa itu yang dikatakan pendeta, apa yang dikatakan gembala, apa yang dikatakan si lubis botak pendek itu. Kau sedang melawan firman, bukan sedang melawan saya. Saya tahu di sini nggak ada, di sono itu, tapi kadang-kadang dia ke sini. Haleluya. Jadi saudara, puji Tuhan ya, puji Tuhan. Kita dikenal oleh banyak orang, bukan dikenal kejahatan, dikenal bagaimana kita bisa memuji menyembah Tuhan yang luar biasa. Kami ke Malaysia, kami ke Brunei, kemana-mana, mereka bilang, waduh, jemaat Pak Lubis memang orang-orang militan. Iya, makanya hal-hal tertentu saya ngomongnya tadi. Jemaat Pak Lubis hal-hal militan, luar biasa. Orang-orang militan katanya, dahsyat, luar biasa. Iya. Saudara, kalau kita nggak taat sama firman, itu sama aja kita melawan firman. Karena itu saudara, kau harus taat sama firman. Firman bilang, doalah setiap waktu. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Makanya tiap malam di sini ada doa. Kenapa ada doa? Haleluya.
Karena Alkitab bilang tetaplah berdoa. Apa yang kita mau andalkan? Saya pistol nggak punya. Iya, nggak ada saya punya pistol. Karena ada orang-orang tertentu yang menduga saya punya pistol. Terus terang, ada orang Chinese. Dia mau punya pistol sama saya. Bilang nggak, saya punya pistol. Nggak ada, saya nggak punya pistol. Haleluya. Iya, saya nggak punya pistol. Iya, pistol saya ya ini, firman ini pistol saya ini. Nih, Alkitab ini pistol saya. Haleluya. Iya. Jadi saya nggak punya senjata api, senjata apa kaliber itu, AK saya nggak punya semua. Golok pun saya nggak ada, golok. Bang JE masih punya, Pitung masih punya. Saya nggak punya golok. Terus terang, saya nggak punya golok sampai sekarang. Iya. Golok nggak ada. Iya, pisau dapur pun bukan punya saya, punya istri saya. Saya nggak punya, itu permainan dia. Pedang apalagi nggak punya. Coba periksa kamar saya, ada pedang nggak? Nggak ada. Gunting ada. Haleluya, haleluya. Terus dengan apa saya melawan mereka ini? Dengan kuasa doa, pedang roh. Haleluya. 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 Makanya kita kembali ke Efesus 6 ayat 12 tadi, biar kita paham betul situasi kondisi sekarang ini. Jangan kalian pikir ini aman-aman saja, nyaman-nyaman saja, tenang-tenang saja. Bisa makan, bisa minum, bisa tidur, tenang-tenang. Jangan berpikir begitu. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Jadi bukan melawan yang berbentuk, bukan melawan yang berbentuk. Ya tentu ini lebih cenderung ke manusia. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap. Coba bayangkan saudara. Kalau kelompok-kelompok tertentu punya ayat begini bisa bahaya. Puji Tuhan kita karena sudah didasari dengan kasih. Sehingga kita nggak terpancing dengan ayat-ayat perang yang ada di Alkitab. Kita nggak terpancing karena sudah disempurnakan oleh Yesus lewat kasih. Artinya selesai yang dulu itu. Selesai. Jangan lakukan lagi. Yang seperti Musa lakukan untuk merebut Moab dan yang lainnya. Jangan lakukan lagi. Lakukanlah dengan kasih. Tentu dengan kuasa doa. Haleluya. Makanya di sini dikatakan pemerintah-pemerintah. Iya. Kenapa saya harus jelaskan ini? Supaya kalau Pak Jokowi, menteri-menteri nonton tahu. Oh, ya, bukan untuk pemerintah-pemerintah Indonesia, pemerintah Malaysia, pemerintah Jerman, bukan. Untuk pemerintah-pemerintah di udara, kuasa-kuasa gelap. Kenapa? Saya katakan demikian. Karena di situ ada penguasa-penguasa melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Pak, tapi dia itu gelap Pak, karena ada roh kegelapan. Ah iya, perangi rohnya. Doa terus. Haleluya. Doa orang benar dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Oleh sebab itu Alkitab bilang, Yakobus 4 ayat 7. Yakobus 4 ayat 7, tunduklah pada Allah, lawanlah iblis, maka ia lari daripadamu. Ya, saya ngomong tetap ditampilkan ya supaya jemaat bisa lihat. Ya, 3, 2, 1. Karena itu iya. Jangan kita lawan iblis, kita lawan Tuhan. Siapa yang bela kita? Atau kita lawan iblis, kita nggak taat sama Tuhan. Siapa yang bela kita? Untuk kita bisa menang, harus ada yang bela. Karena nggak mungkin kita bisa mengalahkan iblis. Kenapa? Karena iblis ini tipu muslihatnya sangat luar biasa. Gimana cara ngalahkannya? Cara ngalahkannya kita hajar dia dengan senjata-senjata Allah, dengan kuasa Tuhan. Haleluya.
Haleluya. Bagaimana kita bisa dikasih senjata sama Tuhan? Bagaimana kita dikasih kuasa sama Tuhan kalau kita sendiri tidak taat sama Tuhan? Ketika kita taat sama Tuhan, barulah Dia kasih pedang roh. Haleluya. Haleluya. Ini yang tidak dipahami kelompok-kelompok mereka. Nggak tahu dia pedang roh itu. Iya, pasti nggak tahu. Kalau bicara pedang, ya pedang. Tapi Alkitab jelas mengatakan, haleluya, di ayat berapa? Pedang roh, haleluya. Nah itu kalian. Nah, haleluya. Di Efesus berapa? Efesus 6, coba baca. 2, 1. Dan terimalah topang keselamatan pedang roh, yaitu Iya, haleluya. Pedang roh untuk apa? Pedang roh untuk nyerang. Untuk melindungi kita kalau diserang, apa? Ketopong. Aman kita. Jangan kau pakai pedang roh nggak punya ketopong. Halo, saudaraku. Sok-sokan pakai pedang roh, ketopongnya nggak ada. Bisa saja mungkin oknum si setan si iblis itu kau hancurkan satu, tapi kau pun hancur di situ. Karena kau nggak punya ketopong. Ketopong itu pelindung kalau orang perang zaman Daud itu. Haleluya. Jadi ketopong pada zaman itu walaupun dipanah itu nggak akan bisa tembus. Bahkan ada pakai yang di sini lagi. Kalau kita baca mulai dari ayat yang ke 7, 8, 9, 10. Haleluya. Ketopong harus dipakai. Haleluya. Baru mainkan pedang roh. Haleluya. Kalau kau punya ketopong, kau punya pedang roh, pasti kau menang lebih daripada menang. Berikan sorak-sorai buat. So pasti. Bukan insya Allah, bukan mudah-mudahan. Pasti. Saya ngomong nggak mau yang mudah-mudahan. Saya nggak pernah berpikir mudah-mudahan ini jodoh saya. Nggak pernah. Saya bilang, hey kau jodoh saya. Saya ngomong sama istri saya, tidak rayu-rayuan. Kau jodoh saya. Nggak ada rayu-rayuan. Nggak bilang mudah-mudahanlah kau jadi jodohku. Nggak. Karena apa? Tuhan nggak ajarin saya mudah-mudahan. Tuhan selalu ajarkan saya yang pasti, yang positif. Kalau belum pasti, doa dulu. Haleluya. Masih mudah-mudahan dijalani. Ya kan? Kalau belum dapat konfirmasi, ya doa dulu. Ini kenapa kok jalani? Mudah-mudahan Pak. Masih mudah-mudahan. Ya. Jangan kau jalan pulang hari ini kalau masih mudah-mudahan sampai rumah selamat. Lebih bagus di sinilah bertahan sampai betul-betul ada konfirmasi pasti kalau aku pulang sampai rumah selamat. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Ini bukan selamat masuk surga, selamat naik motor aja. Siapa tahu ini nubuatan, makanya hati-hati. Waktu itu saya ngomong gitu, ada juga yang kecelakaan. Doa. Haleluya. Puji Tuhan, selama saya melayani Tuhan sampai sekarang, saya bawa mobil dari Jakarta ke Aceh udah 3 kali ya. 3 kali apa 2 kali? 2 kali, sorry. Ya, belum pernah ada kecelakaan yang sangat serius. Jadi serempet-serempet dikit sih adalah. Haleluya. Kenapa? Karena saya disuruh Tuhan, saya doa, saya minta perlindungan. Haleluya. Itu sebabnya saudara jangan pernah mudah-mudahan. Mudah-mudahanlah ini perkenanan Tuhan, saya bekerja di perusahaan ini. Jangan. Kalau masih mudah-mudahan jangan. Harus pasti. Apalagi untuk memilih pasangan hidup harus pasti. Apalagi anak muda 5, udah 7, udah 6, udah 3. Terus kau bilang lagi, mudah-mudahan kita masih panjang deh ya. Kurang ajar, kurang ajar. Mudah-mudahan kita masih panjang. Insya Allah keluarga kita ini masih panjang. Ya, mudah-mudahan rumah tangga kita ini masih akur. Kok begitu? Berarti kan dari awal nggak yakin dia. Iya kan? Kalau saya kan ngomong pasti. Sampai memutih rambutku sampai aku mati. Ya aku harus tetap setia sama istriku. Iya. Kalau dia mati, ya itulah yang cerita. Iya kayak Pak Jani.
Dalam waktu cepat Tuhan kirim. Ada orang gitu, cepat, ada yang lambat. Tergantung permainannya juga kan. Iya, luar biasa. Iya. Saya pernah ngomong soalnya sama istri saya. Bukan saya ngomong, sorry ya. Dia yang ngomong. Entah kenapa itu, nggak tahu saya jalur ceritanya begini, udah lupa. Tapi yang saya ingat, ini pasti. Dia ngomong, kalau aku mati kau kawin lagi nggak? Ya ampun, ini susah pertanyaan seperti ini. Iya kan? Susah jawabnya. Kalau saya bilang kawin lagi, wah pastilah. Pasti dia marah. Tapi saya bilang, kalau saya bilang nggak kawin lagi, bener nggak ini murni hati saya? Ya udahlah, demi membahagiakan dia lah, iya nggak kawin lagi. Aku bilang, oh masa iya, enggak lah. Aku bilang, enggak lah, aku bilang gitu. Haleluya. Haleluya. Iya. Tapi memang di Alkitab ya kalau sudah mati memang sudah nggak ada hubungan. Iya kan? Tapi mungkin istri saya itu pingin lihat di alam roh. Iya. Iya, seperti Lazarus sama siapa itu? Sakeus ya? Sakeus sama siapa itu? Lazarus lah, bukan Sakeus. Lazarus sama Lazarus di pangkuan Abraham. Tapi ada orang yang, oh tolonglah saya, kita jurangnya sudah jauh. Kan bisa lihat-lihatan dia. Bisa lihat-lihatan. Kau nggak lihat dia, dia lihat kau. Iya. Makanya saudara jangan main-main. Ya. Jangan main-main. Mungkin ini sepertinya ajaran baru, bukan ini baru ajaran. Iya. Saya mengambil di Lukas 16 itu loh. Iya. Kok bisa? Ya. Nah, siapa tahu begini. Nah, ini tambahan buat saudara, karena saya tidak suka membahas yang seperti ini, tapi supaya Anda paham. Waktu Yesus disalib, terus dia bilang sama yang sebelah kanan, hari ini kau bersama aku ke Padahal Yesus kemana? Yesus kemana? Ke dunia orang mati. Dunia orang mati nginjilin arwah-arwah yang mati di zaman Nuh. Baca dong. 1 Petrus 3 ayat 18, 19, 20. Hah? Tapi Yesus bilang mau ke Firdaus. Tapi Yesus sendiri, karena Yesus bilang gini, hari ini juga kau bersama aku, berarti hari itu. Bahkan saya yakin bahasa Yesus itu sebenarnya detik ini juga, ketika ini juga, hari ini. Karena begini, kan dia langsung mati tuh. Gak mungkin dong dia ngomong besok, hari ini. Memang di situ bacanya hari ini, tapi maksudnya detik ini juga. Kau udah aku selesaikan dosamu, kau bersamaku. Tapi kita lihat di 1 Petrus 3, saya baru sekarang. Itulah kalau orang suka merenung. Makanya saya bilang sama Daniel, jangan suka main game, suka merenung. Orang yang suka merenung itu dapat pemahaman. Haleluya. Haleluya. Jadi alam Hades ya, waktu itu saudara, sebenarnya sama-sama Hades ini di bawah, tapi yang satu namanya Firdaus, yang satu Hades ini. Ini waktu itu sebelum Yesus bangkit dia di bawah. Dia di bawah. Ketika Yesus ke dunia orang mati, kesitulah Firdaus itu. Disitulah Firdaus itu. Dibawa dia. Ketika dia bangkit, barulah 2 Korintus 12. Paulus bilang, aku diangkat ke aku diangkat ke sorga tingkat 3. Ketika dia bangkit, barulah kita punya pemahaman sorga itu ada di atas. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Oh kalau jelasin ini 1 jam, tapi saya nggak suka jelas-jelas yang begitu-gituan. Saya mau Anda ini menjadi militan berperang. Haleluya. Haleluya. Nah, lihat contoh apa yang kami lakukan ini. Coba tampilkan. Nah, coba mana? Ini kakinya. Terus mana lagi? Sama ini nih. Ini ya. Bu, ini. Disembuhin Yesus ya. Percaya ya. Sama Yesus ya, yakin ya, Ibu. Ibu apa namanya? Bukin ya. Yo, doa kita tunduk kepala. Tuhan Yesus, aku percaya, aku percaya, sembuh di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhanku,
Juru selamatku yang telah menyelamatkanku. Ampuni dosa-dosaku. Tuhan Yesus, saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya percaya dosa-dosa saya sudah diampuni Yesus. Dan saya sudah ditebus Yesus dari murka Tuhan, dari murka Allah. Tuhan Yesus, saya selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Ya, jadi ibu harus setia sama Yesus ya. Amin ya. Nah, ini kita kasih itu berobat ya. Percaya Yesus ya. Nah. Jadi ibu harus memuji Yesus, menyembah Yesus. Pernah nggak kesaksian waktu doa itu dapat entah gimana gitu dari Tuhan Yesus? Saya dulu lagi zamannya sadar. Sebenarnya kan saya habis ngamen. Tiba-tiba itu mobil putih, aja mau nabrak saya. Mau nabrak saya kayak orang budak. Weng weng weng. Hah? Kok mobil kok yang weng? Apa orang mabok? Sebentar saya udah mau mati tuh Mas. Ya manusia kayaknya. Ibu panggil apa? Alhamdulillah gitu ya. Saya bilang. Ibu panggil apa? Yesus apa? Panggil Yesus. Perasaannya ada yang keluar tuh di hati saya. Saya diginihin. Suruh jangan nyebrang. Makasih ya Tuhan Yesus. Saya bersaksi bilang sama pendeta, maaf ya ibu-ibu, bapak-bapak, saya atur udah mati nih. Kan di sana ada deksos. Saya ketakutan. Jadi saya nyebrang. Pada mata saya ngeliat itu udah kesono semua. Kenapa yang ini? Nah tiba-tiba kayak ada di stop begini. Weng 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 weng. Itu kenapa tuh Mas? Ya itu mujizat Yesus. Kan ibu tadi sebut Yesus kan? Iya. Itu mujizat. Terus orang dari sana nyurakin, hati-hati Mas, maaf saya udah nyebrang, hati-hati. Tiba-tiba mobil putih mau nabrak saya, ke orang ditahan begini nih. Terus dia begini ke belakang lagi. Iya. Saya kan ya gemeteran ya. Makasih Tuhan Yesus. Pas saya bersaksi, ibu-ibu, bapak-bapak, maaf ya, aku dipanjangkan umur. Emang kenapa? Saya sebenarnya udah mati, ditabrak sama mobil putih. Luar biasa. Saya bilang tiba-tiba itu mobil itu kayak ada yang nyetop begini. Weng weng weng. Dan saya kaget jadinya. Ya, orangnya pakai jilbab segini putih. Tuh, saya juga bingung. Makasih ya. Kalau enggak saya udah mati, aduh. Tahun yang ke satu yang pakai jubah maksudnya. Iya. Yang ketiganya saya diginiin sama dia. Suruh jangan nyebrang. Tapi kan saya ngeliatin mobilnya. Kok mobilnya ngoeng-ngoeng? Hah? Apaan itu ya, orang mabok? Kan kalau orang mabok kesadar ya. Ini mah sadar. Weng 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 ke sono dia. Langsung pergi ke belakang lagi. Iya. Saya bilang gini, makasih ya Tuhan Yesus. Saya gara-gara dikejar-kejar ada deksos. Saya kan kalau lihat mobil biru kan paling takut sekali. Ntar saya nggak ibadah nih. Saya kan mau ibadah tujuannya. Tiba-tiba saya dibawa, aduh, celaka 12 lah. Kan orang pada takut. Pas nyebrang, saya udah begini ngelihat. Neng, hah? Apaan? Stop. Tuh hari itu juga udah mati saya. Kalau nggak ada yang belain, udah mati aja. Duh, saya bilang, saya alhamdulillah deh diselamatin. Ya. Iya, luar biasa. Saya kata teman saya, emang kamu nggak ngelihat? Aku ngelihat. Mobil perasaan udah ke sono. Kenapa mobil yang satu mau nabrak saya langsung kayak orang di stop begini. Ke sono lagi mobilnya. Weng gitu. Aku kan bingung apa dia mabok. Untung ibu tadi panggil siapa tadi? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Ya. Tuhan berkati ibu ya. Iya. Ibu diberkati Tuhan Yesus ya. Oke. Saudara, kita kalau punya ketopong, punya pedang roh, kita nggak takut memberitakan Injil. Haleluya.
Kita nggak takut. Karena kita tahu kita berbuat yang baik. Kita mengabarkan kabar yang baik supaya orang diselamatkan. Ya. Tapi kan banyak orang nggak suka ngelihat yang begituan. Makanya paling banyak orang nggak suka sama saya. Tapi banyak juga yang suka. Jangankan agama lain. Kadang pendeta pun. Jangan gitu Pak Lubis. Jangan gitu. Kenapa? Ya kita udah enak-enak. Memuji menyembah Tuhan. Udahlah. Nanti kalau Bapak injili orang-orang itu. Dia nanti marah. Orang-orang kelompoknya ada yang marah. Lah. Marah kenapa orang kita berbuat baik kok marah? Emang kita hina agama orang? Kita kan nggak hina. Iya kan? Kita nggak menista. Kita menceritakan Tuhan itu baik. Supaya dia tahu Tuhan itu baik. Haleluya. 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 Nah, makanya saudara, Bapak Ibu sekalian, ya ini saya bilang, ini jangan kalian anggap sepele. Ini peperangan roh. Kalau roh kita nggak siap, nggak ada ketopong roh. Coba baca Markus 8:38. Kalau nggak siap, Markus 8 ayat 38. Haleluya. 3, 2, 1. Barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku dengan mendengarkan yang tiada dosa ini, Iya. anak-anak yang akan malu karena orang itu. Dia datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat kudus. Saudara, kalau kita malu mengaku Yesus ya, dia katakan, ini ucapan dia sendiri, aku juga malu mengakui engkau. Kalau aku nanti sudah mati, bangkit, naik ke sorga, aku datang kembali. Karena pemahaman murid-muridnya itu bahwa Allah itu Bapa. Aku datang bersama Bapa. Ya, aku malu mengakui engkau. Padahal dia itu penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Tapi dia waktu itu berbicara sebagai anak di situ. Makanya kalau kita malu memberitakan nama Yesus, ya, Yesus pun malu. Haleluya. Yesus, nggak percayakah kau bahwa aku ini pemuji penyembahmu? Aku terus mendengarkan firman. Nggak percayakah kau? Pak Lubis, tolong ngomong Pak Lubis. Tolong, di mana Pak Lubis? Ada kata malaikat. Ada di sana. Dia di blok VIP katanya. VIP. Ada. Saya tidak bisa membela. Kalau Yesus bilang nyah kau, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Siapa saya? Masa saya bela? Pak Alfonso itu baik. Ini gini, haleluya. Nggak bisa saya bela. Loh ini loh ayatnya loh. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa, ini artinya di tengah angkatan yang nggak percaya. Aku Yesus anak manusia akan malu karena orang itu apabila Yesus datang kelak dalam kemuliaannya bersama kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat yang kudus. Haleluya. Haleluya. Makanya saudara, kenapa saya ajak Anda doa setiap malam. Saya melihat sudah banyak mujizat terjadi selama doa ini. Haleluya. Lebih daripada mendapatkan uang. Kebahagiaan kita itu lebih daripada mendapatkan uang. Ada sukacita yang besar dari dalam. Karena ada apa? Karena ada hal-hal yang ajaib yang Tuhan kerjakan setiap waktu, setiap saat. Karena itu hari ini saya mau pesan buat saudara, jangan doa dengan gaya-gaya lembek, gaya-gaya mengeluh, gaya-gaya yang sepertinya mengemis. Mari kita berperang. Haleluya. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia gelap, roh jahat, iblis, setan, kuasa gelap. Itulah peperangan kita. Kita siap berperang. Mari berperang. Mari bangkit berdiri, kita berdoa. Haleluya, haleluya. 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 Malam doa. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami pakai ketopong dari Tuhan, ketopong roh, pedang roh. Kami pakai firman Tuhan untuk melawan segala iblis, setan, kuasa gelap, roh jahat, santet, guna-guna, ilmu sihir. Bahkan melawan oknum-oknum yang tidak senang dengan kami, yang tidak senang mendengar pujian penyembahan,
Yang tidak senang mendengarkan firman, kami hancurkan di dalam nama Yesus. 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 Ora masyakar. Dalam nama Yesus. Saya percaya. Saya percaya. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan Bapak. Banyak jiwa-jiwa dibawa kepada Yesus dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya.